Hai, saya Meira Maulita Nanti. Saya Amanda Zilzanabila. Saya Yohanes Reinhardt. Saya Novalisa Sabila. Saya Gabriel Agitusta. Saya Stella Natalia. Saya Vito Ramadan. Saya Desi Redina Syafa. Saya Fiona Mandela Santosa. Dan saya Laura. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang bela negara lewat pengetahuan cyber. Dalam situs Wikipedia, kata cyber berasal dari kata cyberspace atau dunia maya, yaitu media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online. Sedangkan, menurut Tambunan yang disampaikan pada tahun 2014, cyber adalah suatu istilah yang digunakan orang untuk menyatakan suatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya. Dari dua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa cyber adalah media elektronik yang digunakan orang untuk keperluan berkomunikasi melalui jaringan internet. Manfaat dari cyber atau internet itu sendiri adalah untuk sarana konektivitas dan komunikasi, untuk akses informasi, untuk pengetahuan dan edukasi, untuk alamat dan pemetaan, untuk kemudahan bisnis, serta untuk hiburan tanpa adanya batasan jarak. Kekurangan dari pengetahuan cyber adalah munculnya berbagai aktivitas ilegal di dunia cyber. Banyak oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menggunakan pengetahuan cyber yang mereka miliki untuk digunakan memberikan tindakan-tindakan berbahaya dan merugikan bagi pengguna internet. Misalnya seperti pertukaran data ilegal yang bisa memberikan wawasan tentang teroris, penculikan, dan lain-lain. Dan juga penyebaran berita palsu atau hoax yang dapat menimbulkan konflik. Sementara itu, kelebihan yang dimiliki dari pengetahuan cyber adalah untuk memudahkan aktivitas kita di zaman modern sekarang ini, khususnya untuk penyampaian informasi. Sekarang, informasi dapat dikirim lalu diterima dengan cepat, dan cakupan penyebaran informasinya juga jadi sangat luas, sehingga dalam hitungan detik, setiap pengguna internet atau dunia cyber bisa menikmati informasi yang ada dalam dunia tersebut. Semakin canggih zaman dan teknologi, orang-orang pun semakin canggih dalam berbuat kejahatan, terutama dalam dunia cyber. Berikut adalah contoh-contoh cybercrime yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pencurian identitas, lalu ada serangan virus, ada phishing, ada carding, ada cyberbullying, ada pembajakan, penipuan online, lalu ada spamming, dan masih banyak lagi kejahatan-kejahatan cyber lainnya yang mungkin namanya belum pernah kita dengar sampai saat ini. Tapi pada pembahasan kali ini, kita akan fokus membahas salah satu cybercrime yang sering kali kita temui terutama di lingkungan sekitar kita, yaitu hoax. Hoax atau berita bohong adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hal ini tidak sama dengan rumor, ilmu semu, atau berita palsu maupun April Mop. Tujuan dari hoax adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Dalam kebingungan, masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, dan bahkan salah. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Dengan bela negara, kita dapat meningkatkan kembali kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan rasa cinta tanah air, serta berperan aktif untuk memajukan bangsa dengan sesuai profesi dan bidangnya masing-masing. Dalam hal penyebaran berita hoax, bela negara yang dijalani generasi muda seperti kita nantinya dapat menumbuhkan moral nasionalisme sehingga bisa menangkal sebaran hoax dan ujaran kebencian yang bisa jadi ancaman bagi bangsa dan negara. Halo semuanya, jadi di sini kita akan mewawancarai Delia, teman kita. Jadi pertanyaan pertama tuh, Delia, apa sih yang kamu ketahui tentang cyber? Cyber itu sesuatu yang berkaitan dengan dunia maya. Terus nih Delia, aku mau nanya, menurut kamu nih ya, cyber tuh ada kaitannya nggak sih sama bela negara? Terus kalau misalnya ada kaitannya apa tuh ya kalau? Menurut aku ada kaitannya. Kan cyber itu kan dunia maya. Dunia maya itu pasti ada berbagai masalah ancaman lah gitu. Nah itu bisa disebut namanya cybercrime. Nah di Indonesia itu banyak banget cybercrime. Nah kita sebagai generasi muda itu dalam untuk ikut serta dalam bela negara, kita harus ikut serta bareng sama
dulu ya kayak faktanya tuh bener apa enggak dari berita yang disebar gitu. Apalagi kayak di modern ini kan media sosial udah serba cepat gitu, kayak cepat banget nyebarnya. Jadi kita harus memilah-milih juga, terus jangan asal percaya, jangan asal kirim-kirim ke orang gitu. Makasih banget. Jadi sekarang kita udah bersama narasumber yang kedua, ada Nadia. Nah Nadia, kita mau nanya-nanya nih seputar pengetahuan tentang cyber. Menurut Nadia sendiri, cyber itu apa sih? Menurut gue cyber itu kayak internet atau sosial media. Kalau menurut Nadia nih, cyber tuh ada kaitannya nggak sama bela negara? Ada sih, karena kan kita sebagai generasi muda gitu ya, terus juga sebagai penerus bangsa harus ikut berpartisipasi bersama pemerintah untuk memberantas cyber crime atau cyber bullying gitu ya. Oh iya, benar banget sih. Ya, sekarang kan banyak banget tuh penyebaran hoax, dan itu kan bisa jadi perpecahan bangsa ini kan. Terus gimana sih pendapatku mengenai hal itu dalam bentuk perilaku bela negara? Menurut gue sih bentuk bela negaranya itu kayak kita tuh jangan asal menerima berita aja, jadi kita harus mengkonfirmasi dulu berita ini benar apa enggak, kayak jangan asal aja gitu diterima. Oh, tuh jadi menurut Nadia tuh bentuk sikap bela negaranya kita harus cari tahu dulu. Iya, cari tahu. Ya, Benar banget. Oke, makasih banget ya Nadia udah mau ditanya-tanya sama kita. Iya. Dadah. Dadah. Nah, jadi udah ada narasumber kita yang ketiga nih. Dedeng. Hai, nama gue Nadia. Nadia, jadi kita mau nanya-nanya dulu nih seputar cyber. Menurut Nadia, cyber sendiri itu apa sih? Menurut gua cyber itu yang berkaitan dengan teknologi, contohnya itu sosial media. Nah, menurut Nadia tuh ada gak sih kaitannya cyber dengan bela negara? Menurut gue sih pasti ada sih ya, karena kita sebagai penerus bangsa itu kita pasti harus ngebantu pemerintah juga dari untuk memberantas cyber crime gitu kan, sama cyber bullying. Apa sih bentuk perilaku bela negara mengatasi hoax? Menurut saya tuh untuk mengatasi hoax itu ya kita pinter-pinter lah memilih berita-berita yang benar gitu kan ya. Terus kita juga harus bisa nyari pengetahuan yang lebih luas juga. Oke, makasih Nadia udah mau kita tanya-tanya. Oke, sama semangat kuliahnya. Jadi kita udah selesai nih di narasumber yang ketiga. Lanjut ke narasumber selanjutnya. Hai. Menurut kamu cyber itu apa sih? Ketahui tentang cyber system adalah sebuah perlindungan sistem yang terhubung ke internet, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, sama kayak dari data-data serangan cyber. Menurut kamu bela negara itu apa sih? Ada kaitannya nggak antara cyber dengan bela negara? Kalau ada, bisa tolong jelaskan alasannya? Oh, menarik banget nih. Bela negara tuh kayak merupakan sikap perilaku kita sebagai warga negara itu untuk semakin cinta lagi tentang RI gitu loh. Bela negara juga memiliki kaitan dengan si cyber ini, karena dunia kini dihadapkan dengan perang yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa keterlibatan langsung pihak yang berkepentingan atau yang sering kita sebut dengan proxy war. Dunia maya juga kini menjadi sarana dan arena berperang yang melibatkan banyak pihak tanpa dibatasi oleh batas-batas negara. Kan banyak banget tuh hoax yang tersebar. Nah, itu bakal menyebabkan perpecahan buat bangsa Indonesia. Menurut pendapat kamu, mengenai hal itu dalam bentuk perilaku bela negara bagaimana? Kita sebagai generasi yang cakap dalam teknologi nih, kan kita adaptasi banget nih tentang media teknologi sekarang ini. Tugas kita adalah membantu mengkampanyekan gerakan anti hoax agar informasi yang didapatkan oleh seluruh masyarakat bersifat faktual. Kita tidak mampu menghilangkan seluruh hoax di internet, namun kita dapat memproteksi diri kita atau menjaga diri kita dengan memfilter berita-berita yang kita dapatkan. Terus ada pun kayak langkah pertama yang dapat kita lakukan untuk mencegah hoax adalah dengan membaca seluruh isi artikel tersebut. Pokoknya budayakan membaca deh intinya. Terus berbagai berita di internet juga lahir dengan judul terlalu sensasional, kayak ada clickbaitnya gitu intinya lah. Baca keseluruhan berita menjadi penting dilakukan oleh pembaca untuk menjadi pembaca yang cerdas, menghentikan satu berita hoax menyebar ke orang lain. Kayak kalian semua atau kita juga telah berkontribusi dalam membela negara kita.
Hai semuanya, saya Fiona. Saat ini saya sedang bersama narasumber yang kelima kita. Halo Mas, selamat malam. Bisa perkenalkan diri Mas, namanya siapa? Nama saya Ardi Pamungkas, biasa dipanggil Ardi. Oh Mas Ardi, berarti Mas, kita mau nanya-nanya nih tentang pengetahuan cyber. Nah, apa sih yang Mas ketahui tentang pengetahuan cybercrime sendiri itu? Cybercrime sendiri kalau menurut saya, cybercrime sesuai namanya adalah kejahatan digital atau kejahatan yang berkaitan tentang komputer. Biasanya sih yang jadi sasaran itu ya kita ini, yang apalagi generasi muda yang sering pegang HP ini itu dijadikan sasaran sama mereka. Mereka ini adalah biasanya sekumpulan ya hacker-hacker yang udah ahli di bidang teknologi atau informasi gitu, seperti programming dan lain-lainnya gitu. Itu sih yang saya tahu. Yang Mas ketahui tentang cybercrime ini, misalnya contohnya bentuknya itu seperti apa kejahatannya? Kejahatan cybercrime yang saya ketahui ya, contohnya pertama itu yang paling berpengaruh yaitu hoax. Hoax itu sangat banyak sekali di Indonesia, terutama berita kemarin tentang corona, terus yang terbaru ini vaksin, terus ada lagi banyak deh pokoknya. Terus apalagi biasanya kita suka dapat SMS tuh tentang selamat Anda mendapatkan hadiah. Nah itu hati-hati itu biasanya dia memanfaatkan kita agar kita klik laman itu, dan ternyata itu bisa berbentuk phishing atau semacamnya. Itu sih. Nah, tadi kan Mas sudah jelasin ke kita tentang pengetahuan cybercrime dan juga udah memberikan contohnya yaitu berupa hoax. Nah, hoax tersendiri ini sudah menyebar di mana-mana dan banyak sekali berita hoax di Indonesia yang membuat masyarakat Indonesia jadi ada rasa tersendiri untuk memerangi hoax ini. Nah, menurut Mas penting nggak sih kita untuk memerangi hoax ini? Kalau memerangi hoax ya pasti ya penting, karena itu salah satu salah satu cara kita gitu untuk mewujudkan yang namanya nanti bela negara. Nah itu bela negara itu sangat penting sebagai rasa cinta kita kepada tanah air gitu. Kan tujuan dari hoax sendiri kan untuk memecah kita, untuk memecah bangsa kita. Dan oleh karena itu kita juga jangan mau untuk dipecah seperti itu, apalagi sampai diadu domba. Indonesia sangat rentan sekali dengan hal itu. Maka dari itu hoax itu harus diperangi. Apalagi akhir-akhir ini banyak sekali tentang hoax ya. Itu juga harus dicari dulu sebelum kita percaya akan informasi itu. Kita harus cari dulu referensinya atau ada bukti ilmiahnya enggak, atau gimana gitu, sumber-sumber yang memang terpercaya gitu. Itu sih. Jadi cybercrime ini secara tidak langsung berkaitan dengan upaya masyarakat Indonesia dalam bela negara ya Mas? Iya betul sekali. Nah yang Mas sudah jelasin tadi berarti artinya dengan kita masyarakat Indonesia memerangi hoax, artinya kita udah ikut berupaya dalam bela negara ya Mas? Nah kenapa sih alasannya si cybercrime ini berhubungan dengan upaya bela negara? Jadi gini, untuk alasannya sih udah pasti yang saya bilang tadi, hoax itu tujuannya untuk memecah bangsa kita. Nah oleh karena itu kita jangan mau untuk dipecah belah. Nah sebagai perwujudan bela negara, kita juga nggak harus tuh bertempur di luar sana sebagai bentuk militer. Kita juga bisa bantu negara ini kok dengan non militer atau tanpa senjata. Salah satunya dengan memerangi hoax ini, itu bisa kita atasi bersama-sama. Karena itu yang paling dekat dengan kita. Gitu sih. Nah tadi juga udah dijelasin nih kaitannya si cybercrime ini dan juga alasannya kenapa dia berhubungan dengan upaya kita masyarakat Indonesia dalam bela negara. Yang menurut Mas sendiri gimana sih cara kita sebagai masyarakat Indonesia untuk memerangi si berita hoax ini atau berita bohong ini? Jadi misalnya nih ya, kalau kita pegang HP terus juga ada berita yang masuk
dari WA atau dari Facebook, dari Instagram dan lain-lain, itu kita jangan langsung percaya. Terus kedua, jangan langsung menyebarkan informasi itu ke teman-teman kita atau kerabat kita, karena kita juga belum tahu itu benar atau salah. Nah, kalau misalkan kita melakukan itu yang memang kita belum tahu dan ternyata itu salah, nanti berakibat penyebaran berita hoax. Nah, itu kan ada pasalnya sendiri juga tentang itu, dan ada hukum pidana juga tentang hoax itu sendiri. Itu sih, makanya kita juga harus berhati-hati tentang cybercrime. Nah, tadi udah banyak banget nih ilmu yang kita dapat dan pengetahuan yang kita dapat dari Mas Ardi tentang pengetahuan cybercrime dan juga hoax, dan juga hubungannya tentang upaya bela negara untuk kita masyarakat Indonesia. Nah, makasih untuk waktunya Mas Ardi, dan ilmunya juga sangat bermanfaat sekali. Ya, sama-sama. Dan sekian dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum.